Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Suhada ya. Materi Matematika kelas 7 semester 1 ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang sifat-sifat himpunan. Tapi sebelum kita ke sifat-sifat himpunan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama cuci tangan. Oke, kalian sudah cuci tangan? Kalau yang sudah bagus ya. Kalau yang belum, ayo cuci tangan dulu ya. Nah, kemudian buku catatan ya. Jadi biar nanti langsung mencatat apa yang bisa dicatat, kalau yang kurang paham bisa dicatat-catat ya, nanti bisa jadi PR. Kemudian buku paket ya. Buku paketnya bebas. Kalau saya pakai paket yang ini aja ya, karena di sekolahan banyak. Kemungkinan di sekolah kalian juga banyak ya. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Yuk, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat ya. Kalian juga mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk mengerti dan memahami materi-materi yang hari ini akan disampaikan. Oke, dengan kepercayaan masing-masing ya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdoa ya karena Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita sudah melakukan keempat ini persiapan awal. Kita langsung mulai ya. Materi hari ini adalah materi bab 2 himpunan ya. Submaterinya adalah sifat-sifat himpunan ya. Jadi kita akan mempelajari tentang sifat-sifat himpunan. Oke, sifat-sifat himpunan yang pertama adalah ya. Sifat himpunan yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Saya ulangi, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N ya. Jadi dia ada notasinya ya. Penjumlahannya dihitung ya, N dalam kurung A. Contoh, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. A, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berarti dinotasikannya menjadi banyaknya anggota ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 5. Dinotasikannya dengan N, A, sama dengan 5. Nah, ini ya. Paham ya? Jadi, ini, A ini lambang dari sini. Ya. Oke, kemudian B. B ini, himpunannya ada 1, 3, 5, 7, 27, 29. Nah, kita bisa cek ini kira-kira nih angka yang di tengah ini angka apa ya atau angka berapa. Kita cek ya. Oke. 1, 3, 5, 7. Nah, ini kira-kira bilangan prima atau bilangan ganjil? Nah, di sini ada angka 27. Berarti kalau ada angka 27 kemungkinannya ini adalah bilangan ganjil. Maka 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, berarti ini ada 15 jumlahnya. Nah, berarti banyak anggota B adalah 15. Dinotasikan dengan N dalam kurung A sama dengan 15. Oke, paham ya sampai sini ya?
Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah himpunan bagian ya. Untuk menentukan konsep himpunan bagian, amati ya 2.4 dan alternatif penyelesaiannya. Contoh nih, seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32. Nah, berarti ini jumlah siswa semua ya, itu 32. Yang terdiri dari 15 siswa laki-laki. Nah, ternyata ini dibagi dua nih. 15 itu laki-laki dan 17 siswa perempuan ya. Ini berarti perempuan. Nah, siswa laki-laki gemar sepak bola. Nah, ini nih. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola. Berarti 10 siswa laki-laki di sini berarti ya. Ini 10 sepak bola. 5 siswa laki-laki gemar voli. Nah, berarti ini yang 5 voli. 9 siswa perempuan gemar menari. Nah, ini 9 menari. Kemudian 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Nah, ini 8-nya nyanyi. Nah, ya. Tentukan semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, ini diagram Venn-nya. Ya, seperti biasa buat kotak ya, biasa ya dibuat kotak dulu kemudian kasih S. Nah, kita masukin datanya gimana? Nih, masukin datanya sesuai dari ini. Oh, ternyata jumlahnya ada 32. Nah, ada nggak yang sama dia suka suka olahraganya? Ternyata kan tidak sama. Laki-laki itu sukanya sepak bola, kemudian voli, dan perempuannya sukanya apa ini menari ya dan menyanyi, dan ternyata ini nggak ada yang sama. Berarti kita tulis nih A. Boleh nggak Pak ini A ini dirubah misalnya menjadi L? Laki-laki boleh ya. Tapi kita pakai ini aja dulu yang deket ya. Kita pahami dulu konsepnya, ini adalah A. A itu adalah laki-laki. Kemudian B itu adalah perempuan ya. Nah, kita cek jumlahnya. C ini apa? C ini adalah sepak bola. Nah, D ini adalah voli. Nah, nanti kalau misalnya kalian memang sudah paham, ini bisa misalnya jadi laki-laki, kemudian ini jadi sepak bola. Cuman kan kepanjangan, nanti dikasih aja keterangan. Misalnya A, laki-laki, kemudian C, C itu adalah sepak bola, kemudian D itu adalah voli ya. Jadi seperti itu untuk memudahkan. Nah, kemudian yang B, B ini adalah perempuan ya, perempuan. 9 suka menari. Nah, masuk nih 9 dan ternyata dia kan E ya. Nanti tinggal kasih keterangan E adalah menari dan menyanyinya ada 8. Berarti ini menyanyi. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ternyata ini tidak ada yang sama ya. Jadi ini beda-beda. Nah, ternyata si C ini adalah bagian dari A. Nah, si si D ini adalah bagian dari A. Ya. Oke, lanjut. Nah, jika S adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan. Ya, yang tadi ini adalah laki-laki, ini perempuan. C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Nah, ini berarti C laki-laki suka sepak bola. Ya, kemudian D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar voli. Nah, ini kan D laki-laki suka voli. Ya, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari. Nah, ini kan E itu perempuan yang gemar menari. Kemudian F adalah himpunan perempuan yang gemar menyanyi. F itu adalah perempuan yang gemar menyanyi, ya. Jadi ini diagram Venn ya. Mudah-mudahan kalian hafal ya, tahu ya, karena ini tidak ada yang sama. Ya, ini tidak ada yang sama, jadi mudah untuk pembuatan diagram Venn-nya. Ya, oke, lanjut. Ya, himpunan A adalah bagian dari S.
Himpunan A mana nih? Himpunan A. Himpunan A adalah bagian dari himpunan semesta. Kenapa? Karena dia ada di dalam himpunan semesta dan dilambangkan dengan A, kemudian ini nih ya kayak magnet ya. Berarti artinya ini himpunan bagian. Jadi kalau misalnya A tanda begini, kemudian S berarti A adalah himpunan bagian dari. A adalah himpunan ya bagian dari S ya. Atau di sini deh himpunan, tapi udah ada ini ya, himpunan bagian dari. Nah, kemudian B adalah himpunan bagian dari S juga. Nah, C himpunan bagian dari S juga, D juga sama. D adalah bagian dari himpunan S. Nah, cek nih. C ternyata ada tanda nih. Nah, kalau ini adalah bagian, kalau begini adalah bukan bagian. Ya, bukan bagian. Bukan bagian. Jadi C itu bukan himpunan bagian dari B. Nah, karena C mana nih? C itu bagian dari A. Nah, kalau yang bagian dari B adalah E dan F. Ya. Kemudian D. D itu bukan bagian dari B. Kemana D? Nah, D itu ini. D itu bukan bagian dari B karena D ini bagian dari A. Ya. Karena yang benar itu adalah D bagian dari A. Ini juga sama ya, karena yang betul itu adalah C bagian dari B ya. Kemudian ini himpunan E bukan himpunan bagian dari A, himpunan E. Himpunan E itu bukan bagian dari A. Betul ya, himpunan E bukan bagian dari A. Karena himpunan E itu adalah bagian dari B. Karena himpunan E itu siswa perempuan yang suka menari ya. Jadi ini bagian dari B karena B itu adalah perempuan ya. Perempuan ini laki-laki. Nah, kalian nanti harus teliti ya. Jadi biar nggak salah nanti, nggak salah ngisi. Himpunan F bukan himpunan bagian dari A. Himpunan F kan ini. Bukan bagian dari A. Nah, berarti karena F adalah bagian dari B. Ya nih, F ini bagian dari B. Jadi yang siswa perempuan yang suka menyanyi. Jadi siswa yang suka menyanyi itu perempuan ya. Oke. Paham ya? Jadi artinya ini kalau dibaca adalah himpunan bagian. Himpunan bagian. Oke. Paham ya? Lanjut. Lanjut. Oke. Yang ketiga, kesamaan dua himpunan. Kapan dua himpunan dikatakan sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba amati ya. Nih, himpunan A, 1, 2, 3. Kemudian yang himpunan B, kurung kerawas, 1, 2, 3. Ternyata ini sama. Himpunan nomor 2 ya, nomor 2. Himpunan A itu 3, 2, 1. Himpunan B, 1, 2, 3. Ternyata ini sama. Nah, kemudian yang 3, 1, 2, 3, 4. Yang himpunan B, 1, 2, 3. Nah, ini ternyata tidak sama. Kenapa nggak sama? Oh, karena ini ada angka 4. Makanya dia tidak sama ya, tidak sama dengan. Jadi tidak sama ya. Kemudian ini A, B, C. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini kan sebenarnya 3. Ini 3. Tapi kok beda? Karena ini abjad, ini angka. Ya, angka dengan abjad itu nggak sama, berarti tidak sama. Nah, kalau ini A, B, C, D. Nah, ini A, B, C, D. Tapi ini D, A, B, C. Ini disebut sama. Kenapa sama? Karena dia sama-sama abjad. Ini juga abjad. Ya, walaupun diacak, dia ada A-nya. Ada A, ada B. Kemudian di sini juga ada B. Ini ada C. Di sini juga C. Di sini D. Di sini juga ada D. Ya. Kemudian yang 6. PQRS. Nah, di sini juga PRSQ. Kebalik nih, PQRS. Nah, ini ternyata sama. P-nya ada nih. Q ada. R ada. S ada. Berarti PQRS ini termasuk ke dalam dua himpunan yang sama. Oke. PR
PQR, PRSP. Nah, ini P-nya ada sini ya. Q-nya ada. Nih, mana Q-nya? Ini nggak ada juga. Oh, berarti ini bukan ya. Oke, berarti tidak sama. Udah jelas ya, tidak sama. Dan ABCD. Nah, ini ABCD ini juga sama, tidak sama. Loh, Pak, kok tidak sama? Ini kan ABCD, ini juga sama ABCD. Nah, di sini ada titik-titik. Titik-titik ini artinya berarti E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya ini sampai Z ya. Berarti abjad ini semuanya dipakai sampai Z ya, karena di akhir daripada abjad ada Z seperti itu. Berarti ini tidak sama ya. Jadi kesamaan dua himpunan ya. Paham ya? Oke. Sip. Nah, maka disimpulkan bahwa dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, ini nih. A bagian dari B dan B bagian dari A karena dia sama dengan ya, sama. Jadi si A itu sama dengan B. Cuman bedanya diacak misalnya ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan acak nih angkanya, ini 3 2 1, ini 1 2 3. Tapi ternyata dia sama karena A itu angkanya sama dengan B. Maka dia disebut dua bilangan yang sama, himpunan yang sama ya. Nah, ini kenapa tidak sama? Karena ini ada angka 4 ya, yang tadi. Ini kok beda ya? Karena ini abjad, ini angka, ya jelas ini tidak sama ya. Ini juga sama, kenapa sama? Karena dia ini sama-sama abjad, ini sama-sama abjad. Berarti A sama dengan B. Nah, merujuk ke rumus ini. Ya. Jika jumlah N sama dengan jumlah B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Artinya ekuivalen berarti memang dia punya satu pasangan satu-satu ya. Jadi punya satu pasangan masing-masing. Jadi berekuivalen sama ya. Misalnya 1 ya dengan 1, 2 ya dengan 2, 3 ya dengan 3 ya. Jadi ketika nanti ini sama ya di kesamaan ya. Jadi ada kesamaan dua himpunan. Nah, sedangkan yang ini tidak ya. Ini juga enggak, ini masuk ya. Karena dia PQRS walaupun ini PRSQ, jadi sama-sama ada Q, ini ada Q juga. Nah, ini tidak ya. Karena dia ada X, Y, Z ya. Jadi di sininya masih ada. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi kalau misalnya nggak paham tinggal dibuka lagi videonya ya. Hatur nuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Salam matematika.